Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, air mata diubah menjadi sukacita oleh Tuhan. Nah, saya berdoa firman ini akan memberkati kita semua. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, oleh karena anugerah-Mu saja kami ada hingga hari ini. Kami sehat, kami kuat, dan kami ada dalam berkat-berkat Tuhan. Kami sangat mensyukurinya. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi rema, bahkan memulihkan kehidupan kami. Kami percaya pasti hidup kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Air mata diubah menjadi sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat 26, dikisahkan bahwa setelah menyeberangi Laut Tiberau dan berjalan selama 3 hari melalui padang gurun Syur, sampailah bangsa Israel di Marah. Dalam kelelahan dan kehausan, bangsa Israel berharap mendapatkan air untuk diminum di tempat itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya air di situ tidak bisa diminum, sebab memang pahit rasanya. Sehingga bangsa Israel akhirnya bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Saudara, perlu kita ketahui, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, sebenarnya perjalanan itu hampir sama, bahkan seperti itulah perjalanan kita, perjalanan kerohanian kita. Ada perjalanan yang kita lewati di dalam kehidupan ini. Seperti halnya perjalanan mereka harus menghadapi Laut Tiberau, ancaman Firaun, dan juga hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak masalah-masalah. Seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan, pergumulan yang berat. Seringkali menghimpit kita. Dan seringkali kayaknya udah gak ada lagi jalan keluar. Maju kena, mundur kena, tidak maju jadi masalah. Jadi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan air mata, dengan kesusahan, dengan kebingungan. Nah, kita harusnya bersyukur karena Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia, yang menyertai kita di masa-masa sukar sekalipun. Dia berjanji bahwa sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dia pasti menepati janjinya. Terbukti kalau kita pelajari bangsa Israel, Tuhan tidak membiarkan mereka, tidak meninggalkan mereka. Namun sebaliknya Tuhan menyatakan pertolongan yang ajaib dan membelah Laut Tiberau. Tuhan membuat jalan sehingga bangsa itu menyeberangi laut dengan
tanpa tantangan apapun. Pertolongan Tuhan yang ajaib ini dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong, karena memang Tuhan adalah penolong. Dia adalah penolong yang agung. Nah, kita seringkali tidak menyadari itu. Dan firman hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penolong. Nah, kembali lagi saudara tentang mara yang artinya pahit. Mungkin kita mengalami masa-masa yang pahit seperti bangsa Israel hendak minum di tempat itu tapi airnya pahit, marah. Nah, kalau kita belajar dari kisah seorang Ayub, mungkin kita melihat kehidupannya sangat pahit sekali. Hartanya habis, anak-anaknya mati semua, dia terkena sakit, istrinya meninggalkan dia, dan itu sangat pahit secara manusia. Nah, tapi lihatlah Ayub pada akhirnya dia berlutut menyembah Tuhan dan berkata, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lebih dahsyat, 2 kali lebih luar biasa. Masa-masa yang pahit, kita jangan keburu-buru menyalahkan Tuhan. Jangan keburu-buru menyerah. Seringkali masalah yang besar, berkatnya besar. Masalah yang besar, kemuliaan Tuhan besar dinyatakan. Untuk itu, jangan melihat dari kacamata kita. Lihatlah dari rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat. Kalau sekarang kita mengalami sesuatu yang pahit, yang tidak mengenakan, kita harus mencari firman. Mengutamakan firman dari segalanya. Karena percayalah, kuasa firman tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kuasa firman tidak dipengaruhi oleh kenyataan. Tapi firman dapat mengubah keadaan, dapat mengubah kenyataan. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dicintai oleh Tuhan, percayalah air matamu yang tertumpah selama ini, itu akan menjadi sukacita bagimu. Itu akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Itu akan menjadi satu kekuatan di kemudian hari. Sehingga engkau menyadari bahwa ternyata Tuhan yang engkau sembah, yang saya sembah adalah Tuhan penolong. Yang janjinya itu digenapi. Dan saya percaya air mata saudara akan berubah menjadi sukacita. Akan berubah menjadi berkat yang berlimpah. Karena Anda bersyukur, karena Anda percaya firman-Nya, karena Anda berjalan di dalam penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau sangat amat baik. Engkau adalah kasih itu. Dan kami percaya duka cita yang mungkin sedang kami alami, di baliknya ada sukacita. Duka cita yang sedang kami alami, di baliknya ada berkat yang besar. Di baliknya ada kemuliaan yang besar yang Tuhan akan nyatakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu pandangan kami, mata kami harus tertuju kepadamu. Harus percaya kepada firman-Mu. Dan aku percaya apapun keadaan kami sekarang ini, aku percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang menolong, adalah Allah yang memberkati, adalah Allah yang memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati
umat-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan ini. Kami percaya ada sukacita besar yang sedang menantikan kami. Ada berkat yang besar sedang menantikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.